Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki hari Selasa pekan biasa ke-20 tanggal 19 Agustus tahun 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 24a dan Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar kisah panggilan Gideon. Ia adalah seorang biasa, bahkan merasa dirinya kecil dan lemah. Namun malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan katakan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa. Gideon sempat ragu. Lalu ia bertanya, jika benar Tuhan beserta kami, mengapa semua ini menimpa kami? Pertanyaan ini mungkin juga sering muncul dalam hati kita ketika menghadapi penderitaan atau kelemahan. Namun Tuhan Allah justru memilih Gideon yang merasa kecil, karena Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menyertai. Kemudian Injil hari ini menegaskan pesan itu. Yesus katakan, suka sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti harta benda jahat, tetapi Yesus ingin mengingatkan bahwa keterikatan pada kekayaan, pada kenyamanan, pada ego diri bisa menjadi penghalang bagi kita untuk sungguh mengandalkan Tuhan. Ketika para murid terkejut dan bertanya, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Yesus menegaskan bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara-saudari, orang muda, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dari kedua bacaan hari ini kita diajak untuk melihat 3 hal penting. Yang pertama, Allah bisa memakai siapa saja, bahkan yang kecil dan lemah. Gideon merasa dirinya bukan siapa-siapa, tapi justru dialah yang dipilih Tuhan. Artinya, dalam diri kita yang rapuh sekalipun, Tuhan bisa berkarya. Jangan meremehkan diri kita sendiri, sebab Allah memandang lebih dalam daripada kelemahan kita. Dan yang kedua, jangan biarkan harta, ego, atau kenyamanan mengikat hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh apa yang kita miliki. Kalau hati kita terikat pada dunia, kita sulit memberi ruang bagi Tuhan. Yang ketiga, dengan Tuhan, yang mustahil jadi mungkin. Kadang kita merasa jalan hidup terlalu berat, tugas terlalu besar, atau panggilan Tuhan mustahil kita jalani. Tapi Yesus meyakinkan kita, kalau kita bersandar pada kekuatan sendiri, kita memang akan gagal. Namun kalau kita membuka hati, membiarkan Tuhan bekerja, maka yang mustahil akan menjadi nyata. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita belajar dari Gideon dan dari sabda Yesus hari ini. Jangan takut akan kelemahan diri, jangan terikat pada dunia, dan jangan ragu pada kuasa Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa melakukan hal-hal besar dalam hidup kita, asalkan kita mau menyerahkan diri kepadanya dengan rendah hati dan penuh iman. Dan akhirnya mari kita berdoa, Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tidak takut pada kelemahan diri kami, dan jangan biarkan hati kami terikat pada dunia ini. Bimbinglah kami agar berani menyerahkan diri kepadamu, sebab bersama Engkau yang mustahil bagi kami akan menjadi mungkin. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.